Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok urutan keempat, Pasca Strukturalisme, ingin mempresentasikan tentang konstruksi identitas dalam novel Tanjung Kemarau, kajian Pasca Strukturalisme. Kelompok ini beranggotakan Ervinda, Faiza Hasina, dan saya, Syazanan Haris. Yang pertama adalah, apa itu pasca strukturalisme? Pasca strukturalisme dalam teori kebudayaan merupakan aliran pemikiran yang muncul sebagai kritik terhadap strukturalisme, terutama dalam kajian bahasa, wacana, dan kekuasaan. Nah, dalam teori pasca strukturalisme ini, individu dipandang sebagai sesuatu yang tidak stabil, tidak tetap, dan akan berubah, penuh perbedaan. Realita di dunia ini atau di segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa selalu dipahami sebagai sesuatu yang tetap, melainkan akan ada perubahan karena sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh banyak sekali faktor. Salah satu tokoh dari pasca strukturalisme selain Jacques Derrida atau Michel Foucault, yaitu Barthes, di karyanya The Death of the Author berpendapat bahwa teks memiliki jaringan atau cakupan luas, di mana segala makna itu tidak hanya berasal dari teks itu sendiri, tetapi dapat berhubungan dengan teks lain atau hal lainnya. Nah, konsep tersebut menekankan fluiditas makna, perubahan-perubahan makna pada pasca strukturalisme. Dalam ilmu bahasa, pasca strukturalisme meyakini bahwa sebuah kata tidak memiliki makna tunggal yang stabil, tidak memiliki makna yang tetap, tidak memiliki satu makna, tetapi tergantung pada konteks sosialnya, budayanya, dan historisnya yang melingkupi. Selain tentang kata-kata, identitas manusia juga dianggap dinamis ya. Identitas kita itu dibentuk dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jabatan, kekuasaan, atau konteks di mana kita berada. Dan pembentukan identitas itu yang disebut dengan konstruksi identitas itu. Nah, konstruksi identitas ini akan menjadi fokus kelompok kami dalam aplikasi pemikiran pasca strukturalisme dalam novel Tanjung Kemarau, karya Royan Julian, di mana identitas tiap individu akan memperlihatkan siapa diri seseorang sebenarnya dan persamaannya atau apa yang membedakan kita dari orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial dan budaya, kita sebagai manusia ya mencoba membangun identitas kita dalam relasi sosial dan juga secara kultural untuk menegaskan posisi kita dalam suatu komunitas atau di hadapan orang lain. Nah, identitas ini merupakan representasi diri. Bagaimana masyarakat akan melihat kita dan bagaimana orang lain melihat kita adalah sebuah entitas sosial dan budaya. Nah, kelompok kami juga akan menggunakan teori pendukung ya, seperti hermeneutika dan discourse identity. Kedua teori ini memiliki fokus yang sama dengan teori pasca strukturalisme, yaitu menekankan fokus pada segala hal di kehidupan ini, termasuk identitas, itu memiliki eh, makna yang banyak. Tidak ada hal yang tetap, selalu dinamis dan selalu berubah. Salah satu contohnya di discourse identity, mungkin kita bisa lihat bagaimana posisi kita, identitas kita di sekolah atau di universitas itu akan berbeda saat kita di rumah. Mungkin di universitas kita dipandang atau memiliki identitas sebagai mahasiswa atau rekan kelas ya atau teman sebaya. Tetapi berbeda dengan saat kita di rumah. Mungkin kita akan memiliki identitas sebagai anak atau sebagai keponakan dan lain-lain seperti itu.
Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiza. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konteks historis dan asumsi dasar dari pemikiran pasca strukturalisme sendiri. Kita mulai dari konteks historis. Ada 3 poin di sini. Jadi, apa namanya, pemikiran pasca strukturalisme itu lahir dikarenakan adanya gerakan yang menentang pemikiran strukturalisme sendiri. Hal ini tuh juga diperkuat dengan teori Jacques Derrida, seorang tokoh yang terkenal yang mempopulerkan teori mengenai pasca strukturalisme ini sendiri. Dan di pasca strukturalisme sendiri ini juga menganut bahwa budaya itu tidak statis. Budaya itu selalu selalu berubah seiring berkembangnya zaman, seiring dengan perubahan pola tingkah laku manusia, seiring berkembangnya situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan begitu. Lalu ada asumsi dasar seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa teori pasca strukturalisme ini meyakini bahwa adanya perbedaan. Perbedaan di sini apa? Perbedaan di sini terkait dengan perkembangan zaman. Jadi bagaimana perkembangan zaman itu mempengaruhi budaya-budaya yang lahir. Jadi budaya budaya itu akan berubah seiring berkembangnya zaman. Lalu budaya itu tidak ada kebenaran, yang budaya itu dianggap sebagai kebenaran yang tidak mutlak. Mengapa begitu? Karena interpretasi makna yang berbeda-beda dari manusia dan manusia lainnya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi identitas. Jadi sebuah identitas itu tidak terbentuk serta merta. Ada faktor yang mempengaruhi identitas, tidak dibawa sejak lahir identitas diri itu. Semisal dalam cerita novel Tanjung Kemarau ini ada seseorang yang dianggap haji karena dia sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi identitas haji itu didapat karena sudah melakukan ibadah haji. Lalu digolongkan sebagai identitas dirinya sebagai orang yang dermawan itu karena dia suka memberi dan lain-lain. Uh, Lalu selanjutnya, lalu ada budaya dalam pasca strukturalisme ini. Seperti yang sudah disebutkan tadi, budaya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya tidak absolut. Jadi tidak mutlak. Budaya itu dapat dipandang melalui interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konteks pasca strukturalisme dalam kelompok kami, digunakan teori bantu, yaitu teori hermeneutika dan discourse identity. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya ada dua kelompok yang diibaratkan yin dan yang. Kelompok yang pertama ada Tarekat Nabi Kasturi yang merupakan kelompok beragama yang mengabdikan diri untuk menyembah Tuhan dan membantu orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua ada Bajing yang merupakan kelompok yang berafiliasi dengan dunia hitam, tempat berandalan, perampok, dan komunitas dengan kekuatan bela diri berkumpul. Konstruksi identitas tidak muncul secara alamiah, namun timbul karena dipengaruhi pandangan lingkungan sosial. Dalam novel Tanjung Kemarau terdapat Tarekat Nabi Kesturi yang dianggap sebagai kelompok religius karena dermawan, sementara itu Bajing merupakan kelompok yang dianggap buruk oleh masyarakat. Novel Tanjung Kemarau oleh Royan Julian menggambarkan dinamika identitas sosial melalui berbagai wacana yang berkembang di masyarakat. Fokus pada kelompok Tarekat Nabi Kesturi dan tokoh Gopar untuk mengilustrasikan konsep konstruksi dan dekonstruksi identitas. Di sini ada dekonstruksi konsep religius yang ditunjukkan oleh kelompok Tarekat Nabi Kesturi, di mana salah satu kelompok bisa menganggap mereka religius karena dermawan, namun juga sebagian orang menganggapnya sesat karena cara ibadahnya yang melibatkan seni tari. Kemudian nama Nabi Kesturi sendiri tidak muncul secara kebetulan, tetapi mencerminkan identitas unik kelompok ini. Nama Nabi Kesturi sendiri berasal dari pengalaman spiritual salah satu tokoh bernama Haji Badruddin yang bermimpi bertemu Tuhan dengan aroma kesturi, sehingga memperkuat identitas spiritual kelompok ini. Kemudian ada juga dekonstruksi identitas karakter Gopar, di mana awalnya dia memiliki identitas sebagai bajing yang dikenal buruk, kriminal, dan terlibat ilmu hitam. Kemudian identitas Gopar ini berubah dari negatif menjadi positif ketika ia mendekati kelompok Tarekat Nabi Kesturi dan menjalani pencalonan diri sebagai kepala desa.
Hal ini menunjukkan bagaimana wacana sosial dan spiritual bisa mengubah identitas. Kemudian, apakah teori pasca strukturalisme ini masih relevan, terutama dalam analisis kajian budaya dan bahasa? Tentunya masih terdapat relevansi antara kajian bahasa dan budaya dengan konsep pasca strukturalisme, khususnya konsep dekonstruksi oleh Jacques Derrida dan diskursus identitas oleh Michael Foucault, karena dekonstruksi membantu meneliti makna yang tidak tetap dalam ujaran atau teks yang selalu terbuka untuk semua sudut pandang. Derrida menganalogikan budaya sebagai teks yang bisa diinterpretasi dengan banyak makna, dilihat sebagai hasil interaksi antara bahasa, kekuasaan, dan norma sosial. Kemudian, pasca strukturalisme juga melihat budaya sebagai sesuatu yang dinamis, dibentuk oleh wacana dan relasi kuasa, serta selalu berubah. Foucault sendiri berfokus pada bagaimana elemen budaya seperti wacana, kekuasaan, dan norma sosial membentuk identitas masyarakat melalui konstruksi budaya. Kontribusi dalam analisis budaya ini, pasca strukturalisme memberikan alat untuk menganalisis bagaimana identitas terbentuk dan bagaimana norma budaya diciptakan dan dinegosiasikan, bukan sebagai sesuatu yang tetap, tetapi sebagai sesuatu yang selalu dalam proses perubahan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun artikel tentang pasca strukturalisme ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.